Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas Biofarmasetika B akan menyampaikan materi mengenai absorpsi obat melalui mata. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ulfa Khairunisa, Ade Nisa Nur Azizah, Eva Triana Sakwati, dan Muhammad Hafiz Al-Fikri. Topik pertama yang akan kita bahas adalah mengenai anatomi mata. Bola mata merupakan salah satu bagian tubuh yang memiliki struktur yang sangat istimewa. Bola mata berbentuk bulat dengan diameter 24 mm atau lebih kurang 1 inci. Berikut adalah gambaran dari anatomi mata. Mata terdiri dari lapisan tunica fibrosa, tunica vasculosa, dan retina. Tunica fibrosa adalah lapisan luar bola mata yang terdiri dari kornea di bagian anterior dan sklera di bagian posterior. Sklera adalah bagian bola mata yang membentuk warna putih mata dan bersambung pada bagian depan dengan sebuah membran yang bening yaitu kornea. Adapun kornea adalah bagian yang berbentuk lengkung yang membantu memfokuskan cahaya. Lapisan lainnya yaitu tunica vasculosa. Tunica vasculosa merupakan lapisan tengah bola mata yang terdiri dari koroid, corpus ciliaris, dan iris. Koroid merupakan bagian yang menutupi sebagian besar pembukaan dalam sklera. Lapisan ini memasuk bahan nutrisi ke permukaan posterior retina. Ke arah anterior, koroid beralih menjadi corpus ciliaris. Pada corpus ciliaris terdapat processus ciliaris dan musculus ciliaris. Adapun iris adalah bagian warna bola mata yang berbentuk seperti donat yang gepeng. Iris terletak di antara kornea dan lensa. Fungsi iris sendiri yaitu untuk mengatur jumlah cahaya masuk ke bagian posterior bola mata melalui pupil. Selanjutnya adalah lapisan bola mata yang paling dalam yaitu retina yang melapisi 3/4 posterior bola mata dan merupakan awal jalur penglihatan. Dengan oftalmoskop, melalui pupil dapat terlihat bayangan retina yang diperbesar serta pembuluh darah yang berjalan pada permukaan anteriornya. Retina terdiri atas 10 lapisan dan bertanggung jawab merubah sinar yang masuk menjadi rangsangan pada serep optik untuk diinterpretasikan di otak. Dan, tahukah kalian bahwa mata penuh akan cairan? Ada 2 cairan berbeda yang terdapat di bola mata yaitu vitreous humor yang mengisi bagian posterior dari bilik vitreous dan aqueous humor yang mengisi bilik mata depan dan bilik mata belakang. Selain itu, bola mata juga memiliki otot penggerak mata yang terdiri dari otot lurus dan otot serong. Otot lurus adalah otot rectus mata superior, otot rectus mata inferior, otot rectus mata medial, dan otot rectus mata lateral. Otot-otot lurus ini menggerakkan mata ke atas, ke bawah, ke dalam, dan keluar secara bergantian. Sedangkan otot serong adalah otot oblik inferior dan otot oblik superior. Otot-otot oblik superior menggerakkan mata ke bawah dan keluar, sedangkan otot oblik inferior menggerakkan mata ke atas dan keluar. Selanjutnya, kita akan membahas terkait karakteristik sediaan. Sediaan obat adalah sediaan steril berupa salep, larutan, atau suspensi yang digunakan pada mata dengan cara meneteskan atau mengoleskan pada selaput lendir di sekitar kelopak mata atau bola mata. Contoh sediaan obat mata adalah tetes mata, salep mata, pencuci mata, dan beberapa bentuk pemakaian yang khusus seperti lamela dan penyemprot mata. Karakteristik sediaan. Sediaan obat mata haruslah steril, isotonis, isohidris, jernih, bebas partikel asing, dan basi salep tidak boleh iritan. Obat mata haruslah steril karena apabila pemakaian tetes mata yang terkontaminasi mikroorganisme dapat menyebabkan rangsangan berat yang dapat menyebabkan hilangnya daya penglihatan atau tetap terlukanya mata, sehingga sebaiknya dilakukan sterilisasi akhir atau penyaring larutan dengan filter pembebas bakteri. Lalu, obat mata haruslah tonisitas. Sediaan tetes mata sebaiknya dibuat mendekati isotonis agar dapat diterima tanpa rasa nyeri dan tidak dapat menyebabkan keluarnya air mata yang dapat mencuci keluar bahan. Untuk membuat larutan mendekati isotonis, dapat digunakan medium isotonis atau sedikit hipotonis. Umumnya digunakan natrium klorida 0,7 hingga 0,9% atau asam borat 1,5 hingga 1,9%. Lalu yang terakhir, obat tetes mata haruslah isohidris, memiliki pH yang sama dengan pH cairan mata. Tujuannya adalah untuk menghindari timbulnya rasa perih pada saat pemakaian. Untuk materi berikutnya yaitu ada penghalang absorpsi pada mata.
Jadi setiap lapisan jaringan mata mempunyai karakteristik khusus yang menjadi barrier yang berbeda dalam pemberian obat. Berikut merupakan bagian-bagian yang akan menjadi penghambat absorpsi obat di bagian mata. Yang pertama yaitu ada lapisan air mata. Lapisan air mata merupakan lapisan cairan yang menutupi permukaan kornea dan konjungtiva. Lapisan air mata terdiri dari lipid dan muka akuos. Lipid berfungsi sebagai penghambat hidrofobik dan mencegah penguapan air mata. Lapisan air mata menjadi salah satu penghambat utama untuk obat yang diberikan secara topikal. Untuk penghambat yang kedua yaitu ada konjungtiva. Konjungtiva adalah selaput tipis bening yang menutupi sklera. Konjungtiva mengisi area permukaan depan mata lebih luas dibandingkan kornea, sehingga memungkinkan penyerapan obat yang lebih besar terjadi melalui konjungtiva. Absorpsi obat melalui konjungtiva belum signifikan karena terdapat kapiler darah dan pembuluh limfatik. Kapiler dan limfatik ini menyebabkan hilangnya obat ke dalam sirkulasi sistemik. Untuk penghambat yang berikutnya yaitu ada sawar darah retina. Sawar darah retina adalah barrier fisiologis yang mengatur aliran ion, protein, dan air ke dalam atau keluar retina. Sawar darah retina mencegah masuknya makromolekul atau zat berbahaya lainnya ke dalam retina. Barrier ini memiliki kesamaan dengan sawar darah otak. Apabila mengalami gangguan, maka penglihatan akan terganggu pula. Untuk penghambat yang terakhir yaitu ada kornea. Kornea merupakan lapisan bola mata yang sangat mempengaruhi penyerapan absorpsi obat di mata. Kornea mempunyai 5 lapisan dengan berbagai sifat yang berbeda. Lapisan pertama yaitu ada epitel kornea yang bersifat lipofilik dan mampu menahan hampir 90% obat hidrofilik. Epitel merupakan barrier yang membatasi kecepatan difusi transkomea dengan obat hidrofilik. Kemudian ada stroma. Jika dilihat pada gambar, stroma merupakan bagian yang paling banyak di bagian tengah yang mempunyai sifat hidrofilik sebagai penghambat untuk difusi obat lipofilik. Stroma kornea mempunyai kolagen hidrofilik yang dapat menghambat difusi molekul hidrofobik. Kemudian ada lapisan endotel yang terdapat di bagian bawah jika kita lihat pada gambar. Endotel mempunyai sifat hidrofobik sebagai barrier untuk difusi obat hidrofilik. Oleh karenanya, molekul hidrofilik tidak dapat menembus epitel dengan baik. Ketiga lapisan tersebut dan kedua lapisan lainnya yaitu membran Bowman dan Descemet membentuk suatu struktur yang sangat sulit untuk ditembus oleh benda asing, termasuk obat-obatan. Topik selanjutnya adalah mekanisme transport obat melalui mata. Dapat kita lihat ada beberapa mekanisme transport obat pada mata, yaitu terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama ada prodrug, yang kedua ada penghantaran pelepasan enzim perlambat, ketiga ada lensa kontak terapeutik, keempat ada tetes mata pembentuk gel, kelima liposom, dan yang keenam ada sumbatan punctum. Nah, yang pertama untuk prodrug sendiri itu suatu turunan molekul obat yang akan dirancang tidak aktif secara terapi tetapi akan diaktifkan oleh suatu sistem enzimatis mata sehingga dapat meningkatkan suatu kekuatan penetrasi. Dari produk tersebut itu akan meningkatkan suatu penyerapan obat dengan meningkatkan suatu lipofilisitas yang akan memodulasi kelarutan dalam air. Nah, dari produk sendiri itu terdapat ester dan amida yang nantinya akan dihidrolisis melalui suatu enzim esterase dan amidase yang akan menjadi molekul aktif sehingga dapat meresap dengan kornea atau konjungtiva. Nantinya akan terjadi peningkatan permeabilitas pada kornea yang diakibatkan oleh peningkatan dari kelarutan lipid dari si produk yang nantinya akan memodulasi atau menimbulkan suatu efek terapeutik tersebut. Seperti pada gambar itu terdapat obat yang masuk melalui suatu barrier dan akan terkonjugasi dengan bantuan promoeti tertentu terhadap obat melalui ester atau amida yang akan terhidrolisis nantinya. Lalu yang kedua ada penghantaran pelepasan yang diperlambat. Nah, ini kita dapat diartikan bahwa ada suatu bioavailabilitas suatu pada obat tetes mata yang sangat rendah dikarenakan adanya barrier pada mata seperti salah satunya ada drainase nosa-lakrimal. Nah, itu nantinya penggunaan jenis tersebut penghantarannya akan diperlambat dengan tujuan untuk meningkatkan bioavailabilitas serta menurunkan efek samping obat dan juga menurunkan frekuensi pemberian pada obat.
Ada beberapa jenis dari penghantaran pelepasan diperlambat, yaitu ada penyisipan okular dan juga implan, di mana itu obat akan dilepaskan secara perlahan-lahan melalui ke target suatu jaringan. Yang pertama ada penyisipan okular, dapat dilihat pada gambar, itu termasuk penyisipan okular bimatopros, di mana penyisipan okular tersebut itu akan dalam pengembangan yang berbentuk suatu silinder yang nantinya akan ditempatkan pada fornix atas dan bawah untuk mengontrol pelepasan obat dalam waktu yang cukup lama. Nah, dari beberapa jenis tersebut, obat terbagi menjadi larut dan tidak larut. Nah, penyisipan okular larut itu melepaskan obat melalui interaksi antara matriks polimerik perangkat dengan lapisan air mata, sehingga penyisipan okular itu tidak terlalu melepaskan obat yang lebih konsan daripada penyisipan okular yang larut tersebut. Tetapi alat tersebut tuh harus dilepas. Penyisipan okular tersebut memiliki kelebihan di mana dia akan menurunkan efek samping pada obat, serta dapat meningkatkan bioavailabilitas, serta mencegah ketidakpatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat tetes mata. Lalu, penghantaran obat yang diperlahan yang jenis kedua yaitu ada implan, di mana implan itu dirancang secara khusus untuk melepaskan obat secara terkontrol dalam waktu yang cukup lama. Nah, penggunaan implan itu dapat menghindari beberapa suntikan intraokular dan komplikasinya. Pada implan okular tersebut itu tersedia sebagai pelepasan obat, salah satunya ada dua hal, yaitu ada biodegradable dan juga non-biodegradable. Nah, pada non-biodegradable itu tuh akan memberikan suatu pelepasan obat yang tahan lama dibandingkan dengan implan biodegradable. Sehingga pada prosesnya, implan biodegradable itu tidak perlu untuk dilakukan pengangkatan kembali. Seperti kita melihat pada gambar, termasuk penempatan implan okular, yaitu yang diletakkan di berbagai tempat yang ada di mata. Salah satunya misal pengobatan implan subkonjungtiva, yaitu terdapat di sekitaran depan area mata. Lalu yang sistem penghantaran yang ketiga yaitu lensa kontak terapeutik. Nah, lensa kontak terapeutik itu dia berbentuk tuh suatu lengkungan yang dimana dia terbuat dari silikon yang memiliki kandungan hidrogel atau polivinil alkohol hidrogel dengan untuk menutupi si kornea tersebut. Nah, pada lensa kontak terapeutik tersebut itu dia tuh akan dipisahkan dengan kornea oleh lapisan air mata, sehingga obat yang akan dilepaskan oleh lensa kontak tuh memiliki waktu setidaknya tuh 30 menit di depan kornea sebelum dia tuh akan bercampur dengan air mata, sehingga dari bioavailabilitas yang obat yang ada itu dia tuh akan meningkat dari 5% menjadi 50%. Nah, pada antaran obat lensa kontak tersebut tuh dia akan membuat suatu celah antara kornea dan juga lensa kontak, sehingga dia tuh akan berdifusi sangat terhambat dan pelepasan obatnya itu akan dipertahankan dalam waktu yang lama. Bisa dilihat pada gambar, yaitu kontak lensa terapeutik, di mana terdapat lapisan air mata sebelah lensa, setelah lensa, dan juga lapisan air mata sebelum lensa, yang dimana obat yang akan masuk itu termasuk obat nanopartikel yang dapat masuk ke target jaringan pada mata. Lalu yang keempat ada tetes mata pembentuk gel. Nah, hal itu adalah obat tetes mata tuh dia akan ditambahkan suatu cairan yang kepolimer tidak kental, di mana setelah tetesan itu bersentuhan dengan permukaan mata, dia tuh akan bereaksi dengan suhu tubuh dan dia tuh akan berubah menjadi suatu gel. Nah, penggunaannya itu dapat memperpanjang waktu kontak dengan prekornea tersebut, dan juga pelepasan obat itu akan menjadi terkontrol dan juga dapat meningkatkan bioavailabilitas obat dan efisiensi terapeutik yang ada. Nah, dapat dilihat pada gambar ketika ada suatu cairan jernih yang akan diteteskan pada mata, dia akan melalui proses suatu perubahan pH dan perubahan temperatur aktivitas ion yang ada. Nah, ketika dioleskan pada area permukaan mata, yaitu dia akan membentuk suatu gel dan obat akan masuk ke suatu target jaringan pada mata. Lalu yang kelima ada liposom. Nah, liposom ini termasuk sintesis mikrofosfolipid yang memiliki suatu fungsi penghantaran obat topikal. Nah, liposom itu dapat dibentuk ketika molekul fosfolipid itu akan berinteraksi dengan suatu membran lipid bilayer. Obat-obat yang bersifat hidrofilik itu dapat dimasukkan di dalam fase air pada suatu kompartemen dalam, sedangkan obat hidrofobik itu dapat dimasukkan ke dalam lapisan ganda lipid. Nah, sehingga penggunaan liposom untuk pemberian obat mata topikal tuh dia dibatasi oleh lama waktu simpan obat yang pendek, serta kapasitas pengisian obat yang terbatas. Nah, seperti pada gambar, di mana obat tersebut tuh ada beberapa lapisan kayak obat hidrofobik dan juga obat hidrofilik.
yaitu tersusun dari suatu bentuk liposom tersebut. Lalu untuk yang terakhir, itu terdapat sumbatan puktum dengan media penghantaran. Nah, ini tuh dirancang untuk suatu sistem penghantaran di mana dia terdiri dari suatu badan inti polimerik silinder dengan senyawa obat yang nantinya sumbatan puktum tersebut akan diletakkan di punktum lacrimal inferior. Walaupun beberapa penghantaran ini masih sedang dalam tahap penelitian dengan mempertimbangkan keuntungan serta kekurangan dari sumbatan puktum tersebut. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.